Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti mata kuliah psikologi pendidikan. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Falih Sunimadi, Safira Anggrainingsih, Sultani Fauzul Qoyuma, dan Widya Ayu Anggraini akan mempresentasikan tentang teori belajar behavior. Nah, poin-poin yang akan kita pelajari pada materi ini adalah yang pertama, pengertian teori belajar behavior, yang kedua, tokoh-tokoh teori belajar behavior, yang ketiga, penerapan teori belajar behavior di kelas, dan yang terakhir yaitu pandangan Islam tentang teori belajar behavior. Saya akan membawakan presentasi tentang pengertian teori belajar behavior. Nah, teori sendiri itu merupakan seperangkat prinsip kaidah dalil tentang suatu fenomena alam atau sosial yang telah diuji kebenarannya oleh banyak pihak dan dapat digunakan untuk merumuskan serta meramalkan fenomena yang sejenis di tempat dan waktu yang berbeda. Contohnya, teori Pythagoras, teori gravitasi Newton, teori evolusi Darwin, dan lain-lain. Nah, ada beberapa tokoh pendidikan dan psikologi yang mendefinisikan tentang belajar, yaitu Ernest R. Hilgard dalam Introduction to Psychology menjelaskan pengertian belajar sebagai suatu proses perubahan kegiatan reaksi terhadap lingkungan. Harold Spear mengemukakan definisi belajar dalam pandangannya yang lebih detail. Menurutnya, learning is to observe, to read, to invitate, to try something themselves, to listen, to follow direction. Belajar adalah mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu sendiri, mendengar, dan mengikuti arahan. Proses belajar pada hakikatnya adalah proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang yang sedang belajar. Tidak dapat kita saksikan dengan jelas, kita hanya mungkin dapat menyaksikan dari gejala-gejala perubahan perilaku yang tampak. Misalnya, ketika seorang guru menerangkan pelajaran, walaupun seorang siswa sepertinya memperhatikan sambil mengangguk-anggukkan kepala, maka belum tentu yang bersangkutan itu sedang belajar. Mungkin mengangguk-anggukkan kepala itu bukan karena ia memperhatikan materi pelajaran dan paham apa yang dikatakan guru. Bisa jadi ia mengagumi cara guru berbicara. Mengagumi penampilan guru dan sebagainya. Siswa yang demikian pada hakikatnya tidak belajar. Sebaliknya, jika seorang siswa tampak mengantuk, menunduk, belum tentu ia tidak sedang belajar. Bisa jadi otak dan pikirannya sedang mencerna keterangan guru. Teori belajar behavioristik adalah sebuah aliran dalam teori belajar yang sangat menekankan pada perlunya tingkah laku yang dapat diamati. Menurut behavioristik, belajar pada hakikatnya adalah pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara stimulus dan respon. Behaviorisme merupakan aliran psikologi yang memandang individu lebih kepada sisi fenomena jasmani dan mengabaikan aspek mental seperti kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam kegiatan belajar. Oke, selanjutnya untuk penjelasan tentang tokoh-tokoh teori belajar behavior akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, poin yang kedua, tokoh-tokoh teori belajar behavior. A. Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov lahir di Ryazan, Rusia 26 September 1849 dan wafat pada 27 Februari 1936. Dia adalah seorang dokter yang pernah meraih Nobel dalam bidang fisiologi pada tahun 1909. Pada tahun 1927,
Pavlov mengadakan percobaan pada anjing. Anjing akan mengeluarkan air liur jika melihat atau mencium bau makanan. Terlebih dahulu, Pavlov membunyikan bel sebelum anjing diberi makanan. Pada percobaan berikutnya, begitu mendengar bel, otomatis air liur anjing akan keluar walau belum melihat makanan. Artinya, perilaku individu dapat dikondisikan. Belajar merupakan upaya untuk mengkondisikan suatu perilaku atau respon terhadap sesuatu. Makanan yang diberikan kepada anjing disebut perangsang tak bersyarat, unconditioned stimulus, sementara bel disebut perangsang bersyarat, conditioned stimulus. Baik terhadap perangsang bersyarat maupun tak bersyarat, anjing memberikan respon berupa keluar air liur, unconditioned response. Dari eksperimen ini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk membentuk tingkah laku tertentu harus dilakukan berulang-ulang dengan pengkondisian tertentu. Pengkondisian itu adalah dengan melakukan semacam pancingan dengan sesuatu yang dapat menumbuhkan tingkah laku tersebut. Karena itu teori Pavlov dikenal dengan responditioning atau teori classical conditioning. Menurut Pavlov, pengkondisian yang dilakukan pada anjing tersebut dapat juga berlaku pada manusia. B. Edward Lee Thorndike, tokoh yang dikenal sebagai Father of Modern Educational Psychology. Ini adalah seorang guru besar di Columbia University, lahir di Massachusetts pada 31 Agustus 1874 dan wafat pada 9 Agustus 1949. Thorndike mengemukakan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan dan respon yang juga mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Dari pengertian ini, wujud tingkah laku tersebut biasa saja dapat diamati ataupun tidak dapat diamati. Thorndike melakukan percobaan pada seekor kucing yang dimasukkan ke dalam sebuah kotak yang di dalamnya banyak labirin. Di ujung yang lain disediakan makanan, maka kucing dengan membawi akan berusaha mencapai makan tersebut walaupun dengan mencoba-coba dan kadang salah, trial and error. Namun, dengan mencoba berkali-kali, suatu saat kucing tersebut akan langsung dapat menuju tempat makanan tanpa salah. Thorndike juga mengemukakan beberapa hukum tentang belajar sebagai berikut. A. Hukum kesiapan law of readiness, yaitu keberhasilan belajar seseorang sangat bergantung dari ada atau tidaknya kesiapan. B. Hukum akibat law of effect, yang implikasinya adalah apabila diharapkan agar seseorang akan mengulanginya respon yang sama, maka diupayakan untuk menyenangkan dirinya, misalnya dengan hadiah atau pujian. C. Hukum latihan law of exercise, yaitu bahwa hubungan stimulus dan respon akan semakin kuat apabila terus-menerus dilatih dan diulang. Sebaliknya, hubungan akan semakin lemah jika tidak pernah diulang. Maka makin sering pelajaran diulang, maka akan semakin dikuasailah pelajaran itu. Teori belajar Thorndike juga disebut sebagai aliran koneksionisme. C. John Bordus Watson, psikolog asal Amerika Serikat ini adalah salah satu murid dari John Dewey. Lahir pada 9 Januari 1878 di South Carolina, USA, dan meninggal di New York 25 September 1958. Tokoh ini lahir di tengah keluarga miskin, bahkan ibunya seorang pemabuk.
tapi semangat belajarnya luar biasa, sehingga pada usia 22 tahun sudah menulis buku tentang psikologi. J.B. Watson adalah orang Amerika pertama yang menerapkan percobaan Pavlov tentang classical conditioning dengan menggunakan binatang, seekor tikus, dan seorang anak bernama Albert. Watson percaya bahwa manusia dilahirkan dengan beberapa refleks dan reaksi emosional seperti cinta, kebencian, dan kemarahan. Watson pula yang menggunakan untuk pertama kali istilah behaviorisme. D. Burrhus Frederick Skinner. B.F. Skinner adalah tokoh yang terkenal dengan teori operant conditioning. Bedanya dengan teori pengkondisian klasik dari Pavlov, kalau pada teori Pavlov yang diberi kondisi adalah stimulusnya, maka pada operant conditioning yang diberi kondisi adalah respon. Misalnya, karena seseorang anak belajar dengan giat, maka dia mampu menjawab banyak, bahkan semua pertanyaan dalam ulangan. Lalu guru memberi penghargaan sebagai penguatan terhadap respon kepada anak tersebut dengan nilai tinggi, pujian atau hadiah. Berkat pemberian penghargaan ini, maka anak itu akan belajar lebih rajin lagi. Skinner berpendapat bahwa untuk membentuk tingkah laku tertentu perlu diurutkan atau dipecah-pecah menjadi bagian-bagian atau komponen tingkah laku yang spesifik. Selanjutnya, agar terbentuk pada tingkah laku yang diharapkan pada setiap tingkah laku yang spesifik yang telah direspon, perlu diberi hadiah reinforce agar tingkah laku itu terus-menerus diulang, serta itu untuk memotivasi agar berlanjut kepada komponen tingkah laku selanjutnya sampai akhirnya pada pembentukan tingkah laku puncak yang diharapkan. Sebagai seorang behaviorist, kemunculan Skinner merupakan yang paling akhir. Dia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana dan lebih komprehensif. Objek penelitiannya yaitu seekor tikus dan burung merpati, tapi karena konsepnya lebih unggul daripada tokoh sebelumnya, dialah yang dianggap sebagai pengembang teori behaviorisme. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Widya. Dan saya di sini akan menerangkan tentang penerapan teori belajar behavioristik di kelas. Penerapan teori belajar ini dalam kegiatan pembelajaran di kelas tergantung dari beberapa hal. Di antaranya adalah tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik pembelajar, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Metode ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan lain-lain. Sebagai contoh adalah pembelajaran percakapan, bahasa asing, keterampilan menggunakan komputer, pelajaran olahraga, kursus keterampilan, dan lain-lain. Teori ini juga cocok untuk diterapkan di kelas kanak-kanak yang masih membutuhkan dominasi orang dewasa, di mana mereka harus banyak mengulang dan dibiasakan suka menirukan dan bersemangat dengan bentuk penghargaan seperti pujian maupun dengan benda-benda seperti permen, coklat, alat tulis, dan lain-lain. Para ahli psikologi pendidikan sepakat bahwa pembelajaran menurut konsep behaviorisme berlangsung dengan 3 langkah pokok, yaitu pertama, tahap akuisisi atau tahap peroleh pengetahuan. Dalam fase ini siswa belajar tentang informasi baru. Yang kedua itu tahap retensi, yaitu fase di mana informasi atau keterampilan baru dipraktekkan sehingga siswa dapat mengingatnya selama periode tertentu.
Tahapan ini juga disebut tahapan penyimpanan. Artinya, hasil belajar disimpan oleh digunakan di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu tahap transfer. Ada kalanya gagasan yang disimpan dalam memori sulit diingat kembali saat akan digunakan di masa depan. Untuk itu, kemampuan mengingat kembali informasi dan mentransfernya dalam pembelajaran yang baru memang memerlukan strategi yang bermacam-macam. Namun paling utama adalah ingat terhadap informasi yang valid. Terlepas dari kelemahan dan kekuatan teori belajar behaviorisme ini, harus diakui bahwa teori ini relatif sederhana dan mudah dipahami karena hanya berkisar sekitar perilaku yang dapat diamati dan dapat menggambarkan beberapa macam hukum perilaku. Teori ini sering diterapkan oleh guru ataupun lembaga pendidikan yang menyukai pemberian hadiah dan hukuman terhadap perilaku siswa. Pondok-pondok modern seperti Al-Amin, Gontor, dan semacamnya sedikit banyak menerapkan teori ini dalam pelaksanaan beberapa program pendidikannya. Sekian penjelasan dari saya tentang penerapan teori belajar behavioristik di kelas. Kalau belum jelas, nanti ada sesi tanya jawab. Sekian. Kemudian yang keempat adalah pandangan Islam tentang teori belajar behavioristik. Islam adalah agama yang memiliki tatanan sangat lengkap dalam setiap aspek kehidupan. Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal manusia dengan Tuhan saja, tetapi juga hubungan horizontal manusia dengan manusia lainnya. Di antaranya adalah aturan dan tatanan mengenai pendidikan dan pembelajaran. Dalam Islam, teori belajar behavioristik bukanlah hal baru mengenai pentingnya unsur lingkungan dalam pembelajaran yang sudah tersirat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti pedagang minyak kasturi dan peniup api tukang besi. Si pedagang minyak kasturi mungkin akan memberinya kepadamu atau engkau membeli kepadanya, atau setidaknya engkau dapat memperoleh bau yang harum darinya. Tapi si peniup api tukang besi mungkin akan membuat badanmu atau pakaianmu terbakar, atau mungkin engkau akan mendapat bau yang tidak sedap darinya. Nah, dari hadis tersebut kita bisa menangkap makna tersirat bahwa lingkungan sangat berpengaruh pada seseorang, bahwa seseorang individu bisa dikondisikan dan bisa dibentuk oleh lingkungan sekitarnya. Maka lingkungan yang baik akan membentuk kepribadian yang baik dan juga sebaliknya. Dan begitu menunjukkan bahwa teori belajar behavioristik sudah ada dalam ajaran Islam. Dalam Al-Quran juga terdapat ayat yang menunjukkan pentingnya lingkungan dan pengkondisian, yaitu terdapat dalam surat At-Toha ayat 132 yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Dalam ayat tersebut, perintah untuk sabar dan menyeluruh keluarga untuk sholat merupakan isyarat dari teori belajar behavioristik yang mengutamakan pengkondisian atau latihan-latihan. Sebab menyuruh untuk sholat tidak dapat dilakukan hanya sekali 2 kali atau sehari 2 kali, tetapi membutuhkan proses dan latihan panjang. Disinilah pentingnya pengkondisian seperti yang diteorikan tadi, yaitu tentang belajar behavioristik. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.